Alhamdulillah, kelas 5A hebat. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, anak-anak kelas 5A, hari ini siapa saja yang tidak masuk? Hebat, kelas 5A ternyata masuk semua. Alhamdulillah, semoga kita semua diberi kesehatan selalu. Anak kelas 5A, hari ini kita belajar tentang apa? Sudah ada yang tahu? Betul, kita belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran kelima. Tentang apa itu anak-anak? Betul, kita hari ini mempelajari tentang proses pencernaan makanan. Pintar, anak-anak sudah belajar ya sebelumnya. Betul. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita duduk berdasarkan kelompok terlebih dahulu. Untuk kemarin kelompoknya kalian sudah duduk berdasarkan tempat duduk kalian. Untuk kali ini kita berdasarkan nomor absen kalian saja. Nomor absen 1 sampai absen 6 kita kelompok 1. Nomor absen 7 sampai absen 12 kelompok 2 dan seterusnya. Baik, anak-anak kelas 5A sudah duduk bersama kelompoknya. Mari kita memulai pembelajaran hari. Baik anak-anak, kita lihat materi kita pada layar berikut ini. Suatu pagi ada seorang anak. Siapa itu? Betul, dia adalah Dayu. Kenapa Dayu? Dayu ternyata sakit perut. Kenapa Dayu bisa sakit perut? Ternyata Dayu hari ini belum sarapan dan malam sebelumnya Dayu ternyata terlambat makan malam. Akibatnya apa? Akibatnya dia terkena penyakit emah. Kenapa Dayu bisa sakit emah? Nah, anak-anak kita lihat pada gambar di layar ini. Banyak orang berpikir bahwa penyakit emah itu hanya bisa diderita oleh orang dewasa. Ternyata anak-anak pun bisa terkena penyakit emah. Nah, kenapa bisa terjadi penyakit emah? Penyakit emah itu terjadi karena gas pada lambung kita sedang meningkat atau sedang tinggi. Jadi di lambung kita ketika kita tidak memberikan sarapan, kita terlambat makan malam, maka tidak ada proses yang dicerna pada lambung kita. Nah, berarti pada Dayu tersebut dia bisa sakit perut karena di lambungnya tidak ada yang diproses. Jadi sistem pencernaan makanan yang ada pada lambung Dayu sedang bermasalah. Nah, anak-anak ingat enggak tentang organ pencernaan makanan kita? Betul, ada mulut. Nah, ayo kita simak bersama-sama. Ini adalah organ pencernaan manusia yang terdiri dari mulut. Setelah itu turun ke kerongkongan. Setelah dari kerongkongan terdapat lambung. Setelah ada lambung ada usus halus. Setelah itu turun ke usus besar dan yang terakhir untuk dikeluarkan setelah makanan diolah yaitu melalui anus. Nah, apa saja? Yuk kita simak pembelajaran tentang sistem organ pencernaan pada manusia secara Yang pertama yaitu mulut. Anak-anak tahu mulut? Betul, iya itu adalah mulut. Pertama kali makanan masuk melalui mulut. Setelah di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanis dan secara kimiawi. Nah, organ yang membantu pencernaan di dalam mulut ada apa saja? Betul, ada gigi, ada lidah, dan ada kelenjar air ludah. Anak-anak tahu fungsi dari gigi apa? Betul, gigi sebagai tempat menghancurkan makanan untuk yang pertama kalinya. Selanjutnya yaitu lidah. Lidah sebagai indera perasa. Dan yang terakhir adalah kelenjar air ludah. Yang kedua, setelah makanan masuk melalui mulut, makanan turun kepada tenggorokan. Di mana di tenggorokan ini sebagai penghubung antara mulut dan lambung. Nah, akan tetapi di dalam tenggorokan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan yang menyebabkan
menyebabkan makanan terdorong masuk dari mulut ke lambung. Betul, hebat anak-anak kelas 5. Selanjutnya, setelah makanan turun ke lambung, di dalam lambung juga terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Otot-otot pada lambung akan mengaduk-ngaduk makanan dan mencampurnya dengan getah lambung. Nah, getah lambung ini mengandung zat HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. Selanjutnya, setelah makanan ada di lambung, makanan turun kepada usus halus. Nah, usus halus ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, usus 12 jari, usus kosong, dan yang ketiga yaitu usus penyerapan. Nah, setelah berada di usus halus, makanan dicerna ke usus besar, di mana usus besar ini sebagai tempat menyerapnya air dari sisa-sisa makanan sebelumnya. Nah, di usus halus juga terdapat pembusukan makanan dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Nah, pembusukan membuat feses atau yang kita keluarkan menjadi lunak dan mudah untuk dikeluarkan. Selanjutnya setelah terjadi di usus besar, makanan turun melalui anus. Nah, anus ini sebagai tempat keluarnya feses atau sisa-sisa pencernaan makanan. Nah, jadi ketika di lambung tadi kita tidak diisi makanan, akibatnya zat yang ada di lambung akan naik dan meningkat. Makanya Dayu bisa sampai sakit emah. Nah, itu adalah penjelasan dari Ibu Guru. Selanjutnya, untuk memahami pembelajaran hari ini yang sudah Ibu Guru terangkan, di meja kalian sudah ada lembar kerja peserta didik yang pertama. Itu kalian kerjakan bersama kelompok kalian dalam waktu 30 menit. Setelah selesai, nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil lembar kerja kalian. Baik anak-anak, terima kasih sudah maju semua untuk kelompok 1 hingga kelompok 5. Kalian hebat semua. Alhamdulillah sudah banyak yang paham dengan materi pencernaan makanan. Jadi di mana makanan itu bisa masuk melalui mulut dan bisa keluar ketika kalian BAB. Betul. Nah, untuk memahami pembelajaran hari ini, setiap siswa kalian bisa mengerjakan tugas evaluasi untuk setiap individu yang sudah ada pada meja kalian. Ibu Guru kasih waktu selama 20 menit. Silakan kalian ke Alhamdulillah hari ini pembelajaran sudah selesai. Tidak terasa waktunya kita sudah habis ya anak-anak. Nah, untuk itu sebelum mengakhiri pembelajaran kita beri kesimpulan terlebih dahulu. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Betul, iya, kita belajar sistem pencernaan makanan dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir dikeluarkan melalui anus. Pintar, hebat kelas 5A. Dan bagaimana Dayu bisa sampai sakit emah itu tadi. Makanya anak-anak jangan sampai kita terlambat makan, jangan sampai kita tidak sarapan, karena di lambung kita tidak ada proses pencernaan pada makanan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang sudah kita sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semua. Ayo Revan dibantu Ibu Guru untuk berdoa. Baik, terima kasih Revan sudah membantu Ibu Guru berdoa. Sekian dari Ibu Guru pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.